Kamu menganggap saya menyerang idola kamu, sehingga kamu mau nyerang saya tanpa berpikir yang saya sampaikan itu apa, repot. Soal Gus Arya, salah Gus Arya itu muji-muji saya itu. Karena nanti saya seolah-olah berkubu juga, saya kritik dia karena dia berangkat dari berkubu, tiba-tiba saya terjebak kepada berkubu hanya karena kalimat-kalimat pujian. Walaupun negara kita tidak menekankan, tidak menegakkan hukum syariat, tidak serta-merta apa yang dilarang oleh syariat menjadi boleh. Ambil contoh makan babi. Ada nggak negara melarang kita makan babi? Enggak. Apakah lalu makan babi halal? Kamu sholat nggak pakai baju, telanjang bulat gitu. Memang negara larang nggak? Enggak. Nggak akan kamu di penjara. Paling dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mungkin saya ngomong terlalu cepat atau bahasanya kurang jelas, sehingga banyak orang yang tidak memahami dengan tepat. Yang diingat adalah saya mencambuk TJ. TJ harus dicambuk, itu saja yang diingat. Sehingga saya menyerang TJ lah, ya silahkan. Begini nak ya, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Di dalam hukum Islam, hukum syariat, itu menuduh orang berzina. Kalau kamu bukan suaminya, maka wajib 4 saksi. Kalau kamu suaminya, sama wajib 4 saksi, tapi ada alternatif. Misalnya kamu tidak punya saksi, kamu sumpah, namanya li'an. Ini ngomong ilmu. Ingat-ingat ya, ini hukum Islam. Kalau tidak punya saksi, maka namanya qadhaf, hukumnya haram, dilarang. Itu Al-Quran. Orang yang menuduh al-muhsanat. Al-muhsanat ini siapa? Orang Islam yang pertama ya, perempuan. Yang tidak tampak sebagai orang yang terbiasa berzina. Walaupun dia mungkin jahat di sisi lain, tetapi selama kejahatan atau keburukannya itu bukan perzinahan, itu Anda bisa baca di tafsir Al-Qurtubi. Jadi nggak mesti orang baik-baik. Memang orang ini nggak baik, tetapi dia bukan pezina, tidak terkenal sebagai pezina. Kita menuduh dia pezina, maka berarti kita menuduh al-muhsanat sebagai pezina, namanya qadhaf. Kalau tidak mampu melahirkan 4 saksi, maka ditolak tuduhan itu. Dan yang menuduh disanksi, dicambuk 80 kali. Ini hukum syariat. Nabi sudah biasa ada sahabat datang mengadukan istrinya berzina, ditolak mentah-mentah oleh Nabi. Mana saksinya? Nggak ada, tolak. Tuduhan kamu tidak berlaku, kamu harus dicambuk. Tapi dia bisa selamat, kenapa? Karena bersedia untuk li'an, bersumpah. Dan sumpah-sumpah ini tidak berlaku selain untuk suami istri. Kalau dalam bab perzinahan, Anda baca dalam fikih begitu. Itu tidak ada li'an, tidak ada sumpah. Mau bahalah lah apa, saya bersumpah kalau tuduhan saya benar. Nggak ada, itu nggak ngerti fikih kalau begitu. Itu berlaku kalau dia suaminya menuduh istrinya, kalau orang lain enggak, tetap 4 saksi. Ini hukum fikih, bukan hukum negara Indonesia. Lalu ada pertanyaan, negara kita ini kan bukan negara Islam, hukumnya kan ada CCTV, itu kan bisa berlaku di hukum. Selalu saya bilang, saya tidak bicara itu. Tapi yang ingin saya tekankan adalah, walaupun negara kita tidak menekankan, tidak menegakkan hukum syariat, tidak serta-merta apa yang dilarang oleh syariat menjadi boleh. Ingat, saya ulangi lagi. Apa yang tidak dilarang oleh negara kita, karena negara kita tidak berhukum dengan hukum Islam, tidak berarti boleh apabila itu dilarang oleh syariat. Ambil contoh makan babi. Ada nggak negara melarang kita makan babi? Enggak. Apakah lalu makan babi halal? Kalau minum minuman keras mungkin dilarang ya. Makan ular. Ada nggak hukum undang-undang kita itu yang melarang kita makan ular? Kalau kucing mungkin ada. Tapi apakah karena negara tidak melarang lalu keharaman ular itu hilang? Apakah karena negara tidak mewajibkan 4 orang saksi? Apakah karena negara tidak melarang orang menuduh perzinahan selama dia punya bukti, walaupun bukan 4 orang saksi, lalu hukum menuduh itu boleh? Menurut negara boleh, menurut agama tidak. Ini kan gampang dipahami. Kamu perempuan, pakai celana di atas paha atau menampakkan aurat, pakai kaos, negara melarang nggak? Enggak. Terus apakah lalu boleh karena negara tidak melarang? Ini negara bukan negara Islam. Ini negara NKRI. Ini hukumnya hukum negara, bukan hukum Islam. Terus boleh? Jawab pakai hati nurani. Tiba-tiba kita boleh toh buka-buka aurat karena tidak dilarang negara? Boleh. Kita pakai baju yang ketat. Ada pasal yang melarang itu? Nggak ada. Apa lalu boleh hukumnya? Hancur kalau seperti itu. Ini harus kita pahami.
Banyak kasus-kasus yang kalau kita telah itu sederhana sekali. Melakukan dosa itu tidak semuanya oleh negara dilarang. Tidak ada negara melarang semua yang dosa dalam syariat itu, tidak ada. Bermaksiat, berdua-duaan, memang dilarang oleh negara? Enggak. Pacaran, mana negara melarang orang pacaran? Enggak ada dilarang. Ya, kalau perzinahan pun dilarang bukan soal dosa, tetapi itu undang-undangnya, entah undang-undang pornografi lah, entah undang-undang dalam keluarga, suaminya menuntut istrinya karena melakukan perzinahan, entah perselingkuhan karena sudah punya pasangan, itu enggak bicara hukum agama. Memang, tetapi saya ulangi lagi, apa-apa yang oleh negara tidak dilarang, kalau dalam syariat itu dilarang, itu tidak lalu menjadi tidak dilarang. Ini logika yang benar, simpel sekali. Dosa apapun yang oleh negara tidak dilarang, kalau agama melarang, tetap itu dilarang, tidak lalu berubah. Dan qadhaf, menuduh orang tanpa 4 saksi, itu sudah dilarang berdasarkan nas, haram ya, haram. Tidak ada ikhtilaf ulama, tidak ada ulama yang mengatakan qadhaf itu boleh, tidak pernah ada. Dan 4 saksi itu juga ittifaq jumhur ulama ya. Tidak ada yang bilang video itu cukup, tidak ada yang bilang CCTV itu cukup. 4 orang pun itu harus menyaksikan langsung di waktu yang bersamaan dengan mata yang sehat, dan mereka bersaksi dengan sukarela, tidak dipaksa. Ini kan bagaimana sih, susah dipahami. Jangan terlalu terfokus kepada saya menyerang siapa. Kotor otak kita itu kalau selalu fokus kepada konfliknya. Fokuslah kepada ilmu. Kalau kamu selalu komplain, negara tidak melarang kok. Bukan begitu cara memandangnya. Nanti kalau kebalikannya nggak sholat, negara nggak mewajibkan sholat, negara nggak mewajibkan puasa. Ya tuh. Kamu sholat nggak pakai baju, negara nggak akan melarang. Gila paling kata negara itu. Terus kamu mau sholat nggak pakai baju, telanjang bulat gitu. Memang negara larang? Nggak akan kamu di penjara. Paling dimasukkan ke rumah sakit jiwa kalau kamu sholat telanjang itu. Dianggapnya gila. Nggak ada pasal yang dilanggar kamu sholat telanjang itu. Ya, kamu daging ayam, sentuh pipis, kotoran kamu makan, nggak akan negara melarang itu. Nggak ada undang-undang negara dilarang memakan makanan najis. Nggak ada, negara itu nggak bicara itu. Tetapi apakah lalu boleh makan barang najis? Enggak ada. Ini kan logika yang mudah. Nggak usah saya bicara tinggi-tinggi. Simpel saja. Simpel sekali ya. Hanya saja, kalau selalu diseret kepada konflik, ya seperti yang saya bilang dulu tadi itu. Kalau dalam berperang itu, kamu sudah nggak pakai akal sehat. Kamu menganggap saya menyerang idola kamu, sehingga kamu mau nyerang saya tanpa berpikir yang saya sampaikan itu apa, repot. Soal Gus Arya, saya dipuji, saya sudah kontenkan di komenkan di live-nya dia itu. Salah Gus Arya itu muji-muji saya itu. Ya mungkin saya terjebak di strategi atau entah, tapi saya tidak tuduh apa-apa. Salah. Kenapa? Karena nanti saya seolah-olah berkubu juga. Saya kritik dia karena dia berangkat dari berkubu, tiba-tiba saya terjebak kepada berkubu hanya karena kalimat-kalimat pujian. Tetapi ya, lagian pujiannya itu menurut saya lip sync saja. Nggak pernah saya anggap juga. Jadi gitu nah ya. Mari kita itu suka dan tidak suka kesampingkan dulu. Kita dengarkan baik-baik, terus kita pikirkan kepada kehidupan kita gitu. Oh iya juga ya, memang negara nggak larang, tapi apa lalu boleh dalam agama? Oh enggak juga. Kamu sholat hadap ke selatan, ya negara mana mau larang? Kamu puasa terus diam-diam makan, apa ada negara melarang? Enggak ada. Kamu sholat terus dalam sholat kamu makan merokok, apa negara melarang? Enggak. Tapi kalau dalam agama dilarang, haram itu. Karena setelah takbiratul ihram, apa-apa yang halal menjadi haram. Sholat makan menjadi haram, ngobrol menjadi haram. Agama negara nggak melarang, berarti boleh nah. Menuduh orang berzina tanpa ada bukti 4, negara tidak melarang. Artinya kalau bagi negara mungkin sah-sah saja selama punya bukti standar mereka. Tapi kalau dalam syariat itu tetap dilarang, haram. Sama dengan makan babi, sama-sama haram. Kalau dosanya lebih besar. Kenapa? Karena ada hadnya, ada sanksinya. Sementara makan babi nggak ada sanksinya. Bermaksiat kamu nggak ada sanksinya. Kamu kemana-mana pakai baju tank top nggak ada sanksi, nggak ditampung, nggak apa. Seperti itu ya. Mari ya. Percuma kita buang-buang kota tapi nggak nambah baik lah. Bahasanya nggak nambah baik itu apa ya? Nggak nambah pengetahuan gitu. Ya, semoga kita itu menjadi orang-orang yang pandai memanfaatkan apapun. Suka dan tidak suka itu kesampingkan. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang bisa jadi kita tidak suka tapi itu baik.
Asa an nuhibbu syai'an wa huwa syarrun lana. Kadang kita dan bisa jadi kita mencintai sesuatu padahal itu buruk, dan ini sering sekali terjadi. Rata-rata keburukan itu kita suka, maksiat kita suka, hal-hal yang dilarang kita suka. Dan hal-hal yang baik buat kita tidak suka, ya kan? Sama dengan orang lebih sering makan makanan manis, dia tidak tahu bahayanya gula daripada dia hidup sehat, minum sesuatu yang herbal lah, yang pahit. Ya seperti itulah kehidupan. Tetapi tetap ini bukan hal yang diterus-teruskan, ini bukan hal yang baik. Kita masih punya waktu untuk merubah. Jangan selalu kedepankan saya tidak suka orang ini, semuanya salah. Saya benci orang ini, semuanya tidak ada yang benar. Saya suka orang ini, semuanya benar. Saya idola orang ini, tidak ada yang salah. Itu gila ya, gila. Itulah yang namanya gila. Berpikirnya sudah tidak waras. Lupa bahwa siapapun itu mesti ada salahnya, mesti ada benarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.